kedua dari di persimpangan langkahku terhenti dan ramai kaki dewa. Dan kami persembahkan Bapak Ibu semuanya acara pada malam hari ini Angkringan Jogja. orang duduk bersila Yang diselenggarakan spesial dari musisi jalanan mulai beraksi seiring laraku kehilangan luar biasa sekali suasana pada malam hari ini. Bagaimana Bapak Ibu? ditelan deru kotamu Ini ya tambah, oke Dokter Sofia tambah ya. Ya luar biasa sekali pada malam ini juga sport ya, dan juga alhamdulillah tempat ini terisi ini bagian dari sekian seluruh peserta yang disertai dan juga seluruh peserta yang dari luar yang berantusias untuk mengikuti acara angkringan pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta ya dari berbagai universitas, bukan hanya dari UGM saja. Boleh dari UGM, mana suaranya? Lagi makan Bu gitu ya. Ada juga dari, oh ya, ada juga dari teman-teman di Stikes Bethesda Yogyakarta. Selamat datang di Galeri Prawiro Taman. Ada juga teman-teman dari mana lagi? Dari mana lagi ya? Dari UKDW juga sudah bergabung di sini. Ya, teman-teman dari UNS, teman-teman dari Stikes Yakum atau Stikes mana ya? Saya salah mungkin tadi bacanya ya. Tapi semuanya selamat datang dan juga selamat bergabung di Angkringan Yogyakarta spesial untuk Bapak Ibu sekalian. Karena nanti kita akan membahas santai bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini. Juga saya turut menyapa yang sudah hadir di sini, Direktur CBMH FKKMK UGM, Dr. Retna Siwi, beserta dengan rekan-rekan tim CBMH ya, ada Dr. Aziz, Romo Kus juga masih membersamai di sini. Terima kasih Romo, harus double round ya Romo ya. Dan juga tentunya rekan-rekan semuanya yang sudah tergabung di sini. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada acara inti kita sambil makan santai menu angkringan ya. Makan sate hangat-hangat. Cakepnya nggak semangat. Makan sate hangat-hangat. Cakep. Ke Yogyakarta jangan lupa pakai baju adat. Semoga sesi ini nanti akan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, untuk rekan-rekan yang terhormat. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengundang narasumber kita pada malam hari ini, ya, yang nanti akan sharing ilmu dan juga tentunya pengalaman yang luar biasa ya, karena beliau sangat ikonik kalau malam ini kita membahas tentang palliative care ethics ya. Sangat identik dengan Prof. Kristanti Effendi. Kita berikan aplaus kepada beliau, Profesor Dr. Kristanti Effendi Eskep MKes untuk dapat bergabung bersama saya di depan. Monggo Prof. Tanti. Silakan untuk bisa bergabung dengan saya, Prof. Oke. Kita sepertinya sehati ya Prof ya. Saya agak deg-degan kalau sehati sama Prof Tanti ini ya. Sama-sama biru loh. Silakan lenggah dulu. Iya betul, padahal tidak janjian. Bagaimana menunya, Prof? Cek. Oke. Gimana menunya? Kalau menurut saya sih lezat. Terutama terinya, karena saya sering senang dengan teri. Luar biasa. Sepertinya ada yang satu selera ini ya, semuanya. Kalau Romo senangnya kepala. Oh gitu. Suka yang kenyil-kenyil gitu ya Romo ya. Boleh nanti ditambahkan. Kalau senangnya ceker itu. Macam-macam menu angkringan ya. Prof ya, terima kasih sekali sudah hadir di sini dan ini merupakan satu kehormatan dan juga
eh, satu hal yang spesial bagi kami untuk bisa mengundang Prof. Kristanti ya, untuk nanti kita akan membahas tentang palliative care ethics ya. Dan kalau bertemu dengan Prof. Tanti ini sama energiknya, sama luar biasanya seperti 15 tahun lalu saya bertemu dengan beliau pada saat saya kuliah S1 ya. Bahkan lebih ya, untuk teman-teman mahasiswanya beliau bahkan lebih gitu ya. 15 tahun yang lalu saya sudah Lebih tua, cerik-cerik. lebih sedikit. Prof malah tampak muda. Ini siapa yang menua gitu ya, siapa yang lebih muda. Terima kasih sekali Prof sudah hadir. Dan tentunya kita akan membahas tidak jauh-jauh kalau yang namanya Prof Kristanti ini pasti bahasanya adalah palliative care, begitu nggih. Nah, nanti Bahasa kita akan paliatif. Tak pikir kamu berbincang-bincang. mau ngomong bahasanya bahasa ngapak, ternyata bahasa paliatif. Iya. Boleh nanti sambil ngapak ya, masih diterima bahasa Jawanya Iya. sepertinya ya. Nah, Orang nanti ngapak orang kepenak. ngerang ngapak ra kepenak iya. Ya, baik. Nanti Bapak Ibu sekalian kita akan berbincang-bincang selama kurang lebih 1,5 jam ya bersama dengan Prof. Tanti. Dan boleh sekali Bapak Ibu sambil menikmati menu angkringan untuk nanti bisa kita berdiskusi gitu ya. Siapapun boleh sekali untuk menyampaikan ide dan juga komen terkait dengan diskusi kita pada malam hari ini. Ya, saya ingin ke Prof. Tanti dulu ini. Ya. Oke, Prof. Kalau tadi kita sudah singgung terkait dengan palliative care begitu nggih. Itu sudah menjadi kesehariannya Prof. Tanti gitu ya, dan juga berbagai penelitian dan semua hal pasti berkecimpung di palliative care. Tapi di malam hari ini ada satu kata yang kita tambahkan di situ yakni ethics begitu nggih. Jadi palliative care ethics yang kita bahas di sini. Nah, kalau menurut pandangan Prof. Tanti begitu ya, kenapa memang harus ada kata ethics di belakangnya dan apakah kemudian itu menjadi hal yang penting dan nanti juga akan menjadi underline bagi seluruh peserta di sini bahwa memang palliative care ethics ini merupakan satu hal yang sangat penting yang harus kita tahu apalagi rekan-rekan tenaga kesehatan yang terjun di palliatif. Monggo silakan Prof. Tanti. Ya, terima kasih Mbak Ririn. Saya biasanya manggil Mbak Ririn ya. Terkait dengan pembahasan etik. Membahas palliative care aja rasanya sudah berat ya. Waduh, ini urusannya sama pindah kelurahan gitu ya. Lah ini harus membahas palliative care plus etik. Aduh, abot temen gitu. Untungnya sedang menikmati makan ya. Jadi sambil menikmati makan sambil mikir berat-berat ya biar imbang lah gitu ya. Ya. Nah, saya rasa meskipun katanya itu singkat etik gitu, tetapi maknanya dan konsekuensinya itu tidaklah mudah untuk diterapkan. Dipahami aja susah gitu ya, apalagi diterapkan itu tentunya butuh keseriusan dan butuh pemahaman yang benar-benar tidak hanya superficial. Kalau saya lihat ini di belakang saya ada tulisan health, ya toh? Iya, betul sekali. Humanity, etik, legal, professionalism. Wah, siapa yang menjadi peserta health? Saya kepingin tahu ada di pojok mana saja. Tersebar ini sepertinya, Ya, Prof. tolong mengangkat tangan. Aci punya energi kan? Energinya bertambah kan? Energinya tambah dengan sate. Oke, di sebelah sana, ujung sana nggak ada yang ikut health? Dari Sana rombongan beda juga. mahasiswa, nggih, Oh, betul. untuk mahasiswa. Nanti akan dapat bagian saya tanya juga. Yang health dari ini health itu tengah itu juga health. Ya. Dari penampakannya kelihatannya udah cocok untuk membahas tentang etik. Ya. Dan terkait dengan etik, apalagi di perawatan paliatif, kita tahu perawatan paliatif itu yang membutuhkan adalah mereka yang sudah tidak lagi berespon terhadap terapi kuratif.
Dan kondisinya itu sangat uncertainty ya, dengan ketidakpastian. Oleh karena itu banyak sekali pihak-pihak yang akan ikut merasa berkepentingan. Nah, apalagi kalau ini keluarga besar. Wah, sudah semakin kompleks itu. Jadi bisa dibayangkan penerapan perawatan paliatif kalau tenaga kesehatannya tidak paham tentang etik, aduh, setiap hari isinya hanya komplain dan komplain. Dan itu pasti yang akan pusing adalah direktur rumah sakit. Nah, ya toh, di sini tuh ada Pak Dokter Dokter Nur Aziz. Aziz. Nah, makanya Dokter Nur Aziz ini getol sekali nih kaitannya dengan mana Pak? Membentuk palliative Pak Aziz, care, mana nggih. sih Pak Aziz? Sepertinya sedang ngangkring juga. Oh, ngangkring. Nah, jadi kalau menurut saya ya memang sangatlah penting paliatif itu dikaitkan dengan etik karena pada saat kita menerapkan perawatan paliatif kita harus tahu loh mana yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan nanti dianggap tidak sesuai dengan yang seharusnya standarnya. Tapi ada yang mana yang tadi apa? Yang harus dilakukan, nggih. mana yang tidak boleh dilakukan. Jadi kita harus tahu, oh ini harus dilakukan. Kalau tidak berarti masalah. Ini tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan berarti masalah. Ah, gitu. Nanti mungkin dengan Nah, contoh-contoh kita bisa lebih detail ya terkait dengan iya. apa yang boleh dan tidak boleh. Apalagi di paliatif, paliatif itu kan skupnya kan besar. Di dalamnya kan ada end of life. Ya, kalau nanti bicara tentang end of life, kapan seseorang itu sudah harus didukung bahwa dia itu berada pada periode akhir hayat, gitu. Nah itu area itu sangat-sangat syarat akan permasalahan etik atau dilema etik, gitu. Nah saya rasa Romo itu ahlinya itu menyampaikan apa yang Tentang boleh, apa yang tidak boleh, kapan itu kita harus mengatakan ini di stop dan seterusnya. Ya, itu ya, saya rasa. iya, baik. Kalau tadi di garis bawahi apa yang disampaikan oleh Bu Tanti, artinya penting sekali untuk kita yang bekerja di ranah palliative care ya, apalagi rekan-rekan di tenaga kesehatan ya untuk memahami tentang ethics. Ya, Kalau bisa kita sebut itu sebagai bagian dari ethics competence begitu nggih, ya, Prof Tanti ya. ya, Bagaimana kemudian kita mempunyai kompetensi yang harus juga dikuasai sama seperti kompetensi-kompetensi yang yang lain lain. gitu ya, untuk knowledge dan juga skill yang lain yang itu nanti akan menjadi sensitivitas tersendiri begitu ya Prof ya untuk tenaga kesehatan. Mungkin bisa lebih menggambarkan lagi etik kompetensi yang harus dipunyai oleh para tenaga kesehatan yang terjun di palliative care ini seperti apa, Iya, Prof Tanti? seperti apa etik kompeten. Ya, jadi kita supaya kita bisa memiliki etik kompeten, Nggih. maka mau tidak mau suka atau tidak suka kita harus paham dulu berbagai standar, berbagai aturan main, knowledge-nya harus kita siapkan, Kuatkan gitu nggih. kuatkan. Iya, betul. Nah, berbagai kompetensi lain itu bisa mendukung etik kompeten kita. Contohnya apabila kita mengatakan, oh udah ada pasien misalnya terpasang ET. Pasang ET itu kalau dari ICU dipasang ET, itu ICU kan selalu concern dengan itu. Pasti di suction, di apa. Tapi begitu dari ICU, oh kondisinya sudah baik nih, dipulangkan ke Bangsal. Misalnya, saat dipulangkan ke Bangsal, dirawat seperti biasa itu di Bangsal perawatan. Nah, ET tidak terlalu dijadikan sebagai concern untuk ditindaklanjuti atau dirawat dengan lebih intens gitu. Nah, pasiennya ya cuma tidur, oh ya ada ET-nya. Lalu
Di sini kalau perawat bangsal yang notabene bukan perawat ICU yang lebih biasa merawat ET, itu kalau perawatnya diem saja nggak disuction, kira-kira ini dianggap sebagai apa nih? Dia itu nggak paham sehingga nggak bersalah atau gimana nih? Walaupun dia harus melakukan pengambilan keputusan, ini harus disaksikan atau tidak, begitu ya, Prof ya? Ya awalnya lihat dulu dia paham nggak kalau suction itu harus dilakukan. Seharusnya paham ya. Nah, kalau dia itu tahu bagaimana perawatan pasien terpasang ET, harusnya dia paham. Apalagi mesti tersedia suction di sebelahnya gitu. Tapi kemudian permasalahannya ini jadi masalah etik apa enggak nih? Apabila kemudian dia pura-pura nggak ada masalah, oh pasiennya baik-baik saja, pasien nggak rewel, pasien nggak apa, diam-diam aja. Tahu-tahu kemudian pasiennya mati karena di sini banyak upilnya, karena di situ banyak sumbatannya, kering itu lendirnya. Akhirnya yang dari ICU dalam kondisi baik nyampe ke bangsal, lah lewatnya karena itu. Lalu kalau di sini berarti ada permasalahan apa nih? Nah, jadi masalah etik itu akan menjadi timbul karena ketidaktahuan atau kecuekan. Nah, di sini kalau dia cuek berarti dia moral kompetennya kurang Dan gitu. itu mungkin banyak terjadi juga di lapangan, Bisa begitu ya, jadi, Prof ya? bisa jadi. Kalau kenyataannya, kalau kita melakukan penelitian berapa banyak pasien yang terpasang ET yang dirawat di bangsal kemudian meninggal karena kurang suctioning, nah ya berarti itu terjadi. Misalnya contohnya mungkin demikian. Tapi kalau di ranah paliatif kan kompleks juga permasalahannya, gitu. Ya, Ya, baik. Kalau tadi kita bicara tentang etik kompetens, begitu nggih? Ya, artinya bahwa memang itu satu kompetensi yang harus dipunyai oleh tenaga kesehatan yang terjun bukan hanya sebenarnya di paliatif, tapi karena kita konteksnya belajar tentang paliatif. paliatif di sini, begitu ya? Yang itu juga pasti moral distress dan juga masalah-masalah etik yang ada di lapangan itu bukan hanya pada setting paliatif saja, tapi harus dipunyai harus dipunyai etik kompetens itu oleh seluruh tenaga kesehatan sehingga akan bisa meningkatkan kepekaan kita terhadap masalah-masalah etik dan juga bagaimana nanti bisa melakukan pengambilan keputusan itu tadi ya, Prof ya. Iya, iya, betul sekali. Karena kalau terkait dengan perawatan paliatif, sebetulnya aktor utamanya adalah dokter. Ya, ini DPJP rekan-rekan itu. dokter banyak sekali. Iya, aktor utama bahwa seseorang yang berada pada situasi di mana sudah tidak mungkin lagi dia berespon terhadap kuratif, itu kan dokter. Apabila saat pengambilan keputusan, oke, ini pasiennya sudah tidak, tapi kemudian dokternya ya sama, misalnya dokternya menginginkan tetap berusaha untuk kuratif. Keluarga dipanggil, Ibu, itu. Bapak kondisinya gini, gini, gini. Kemudian apakah kita akan coba dikasih kemo lagi, tapi konsekuensinya nanti gini-gini loh ya, gitu. Kemudian tidak ada tidak ada opsi, tidak ada opsi untuk mengarahkan ke kondisi bahwa dia membutuhkan perawatan paliatif, maka sampai akhir hayat pasien akan dikuratif, kuratif. Nah, sekarang pertanyaannya, dokter melakukan itu karena dia tidak paham perawatan paliatif atau karena dia masih ingin membuat pasiennya itu bergantung kepada dokter tersebut untuk kuratifnya, ya, karena dalam tanda petik mungkin ada unsur ini jadi pasien saya, gitu kan? Karena ada rumah sakit yang kemudian kalau nanti berada pada kondisi paliatif terus jadi diserah terimakan. Nah, itu bisa saja demikian. Tetapi intinya adalah
apabila tidak ada keputusan ya dokter bahwa ini berpotensi untuk di-screening kebutuhan paliatif, maka ya tidak akan terjadi itu perawatan paliatif di situ. Nah, artinya di sini bisa jadi dokternya itu bukan karena dia moral kompetensinya yang kurang, tetapi karena memang dia tidak mempelajari apa itu palliative care. Pada saat sekolah dulu, kuliah dulu, belum belajar palliative care. Yang dituntut adalah kamu sebagai dokter harus bisa menyembuhkan pasien. Kalau nanti pasiennya menuju ke arah tanda kutip end of life, dia merasa gagal sebagai dokter. Kalau dia merasa gagal sebagai dokter, nah itu yang mungkin perlu diupdate bahwa seorang dokter itu kalau pasiennya meninggal belum tentu sebagai kegagalan. Sebelum berasumsi bahwa saya gagal, ya kalau kondisinya memang end of life, ya akhirnya gimana caranya supaya Muaranya bukan pasiennya kesembuhan begitu ya kalau iya palliative care ya. seandainya kondisinya mengarah ke end of life ya harus diusahakan supaya happy dying. Itu Prof. Narto kalau mengistilahkan happy dying pada akhirnya mengalami yang disebut dengan good death, Iya, meninggal dengan baik. Misalnya seperti itu. Maka iya. di sini apa ya etik kompeten Memang menjadi iya harus menjadi dasar penting, dalam pemberian dasar layanan dalam perawatan pemberian begitu perawatan nggih, paliatif. Prof nggih. Betul. Ya, saya sepakat sekali karena secara terminologi palliative care begitu ya, Prof ya. Terminologi palliative care adalah bagaimana kemudian pendekatan-pendekatan layanan tersebut untuk bisa meningkatkan kualitas hidup pada pasien dan juga ketika nanti di kondisi end of life bisa sampai pada happy dying dan Ya, juga good death dan bahkan sampai pada proses bereavement care untuk keluarga. betul. Gitu yang sasarannya bukan hanya pasien saja tapi juga Tetapi keluarga ya begitu nggih. Nah, bereavement care ya. iya, kita mungkin akan mengundang beberapa dokter di sini ya untuk bisa memberikan feedback ya. Tadi disampaikan terkait dengan kasus yang diutarakan oleh Prof. Tanti, mungkin ada yang mau berkomentar kira-kira di setting rumah sakit Bapak Ibu seperti apa kondisi palliative care-nya? Mungkin bisa sharing ya, Prof Ya, ya. boleh. Oke. Siapa kira-kira di sini saya boleh mendekati atau Di depan-depan sini. oh ya, mic-nya ada? Oke. Boleh Dokter Alma? Iya, saya salah sebut tidak ya namanya. Silakan Dok. Mungkin bisa sharing kondisi layanan perawatan paliatif di rumah sakit saat ini seperti apa? Oh, sekarang di FK Unpas ya. Ya. Atau mungkin bisa mengklarifikasi yang tadi saya sampaikan karena itu kan dari kacamata saya bahwa perawatan paliatif memang aktor utamanya adalah dokter dulu gitu. Iya. Mbok perawatnya 100 perawat dilatih paliatif kalau dokternya nehi enggak bakalan jalan gitu. Sehingga itu mungkin nah monggo kalau bisa ada yang bisa disampaikan. Terima kasih, silakan. selamat malam untuk seluruhnya. Dan Malam. sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dengan hidangan yang luar biasa yang sudah saya idamkan dari kemarin ya. Menjawab tadi itu seolah mengingatkan memori saya ya, karena saya alami sendiri dengan almarhum ibu saya. Jadi ibu saya itu sempat dirawat di Bangsal, seperti yang diceritakan oleh Prof tadi ya. Tracheostomi ibu ya, Oh, dipasang di ICU, tapi dokternya itu karena tahu itu ibunya seorang dokter mungkin ya, jadi belum apa-apa itu cerita dulu, Bu Lucy sini, ini ya mau diginiin ya, nanti pasti ada perdarahan sedikit aja tengah malam nelpon Bu, cepetan ke sini itu keluar darah, perhati lihat, itu rembesan dikit sebenarnya ya, jadi mungkin itu juga cerita yang diceritakan itu adalah betul Bu. Begitu kembali lagi ke ruangan, nah itu ya, justru kita yang akhirnya pihak keluarga yang mensaksennya sendiri karena mungkin perawatnya juga jauh. Nah, sampai suatu saat akhirnya ternyata instead tersebut, dan itu tuh saya bersyukur dokternya itu mengumpulkan kami, berceritanya membuat kami menangislah begini. Sayangkah sama pada ibunda? Sayang.
inginkah detik terakhirnya itu ada di antara keluarganya Ya. dengan senyuman, dengan doanya, dengan tidak hiruk pikuk di ICU kan tidak boleh banyak yang masuk Ibu ya. Nah itulah sampai akhirnya, oh ini mungkin kalimat yang disampaikan, ibumu ini udah pada stadium akhir. Gitu ya, tapi diceritanya nggak langsung. Jadi itu yang membuat kami menangis sampai, ya kami akan membawa pulang sekarang juga. Gitu. Jadi itu memang bagaimana seorang dokter itu menyampaikan pesannya itu tidak sampai membuat kita shock. Karena saudara saya aja yang dengarnya itu sudah kok gitu ya, artinya apa nggak ngerti, diceritain tuh sampai akhirnya ya udah kita berikan yang terbaik sehingga alhamdulillah di akhir hayatnya itu diiringi dengan doa dan senyuman dari anak cucunya Bu. Itulah peran seorang dokter yang bisa ngejiwain ya dia dua belah pihak gimana pada stadium akhir dan juga pada pihak keluarganya. Ya saya bersyukur mudah-mudahan semuanya bisa seperti itu. Terima kasih. Amin. Ya, oke, terima kasih sharingnya Dokter Alma ya. Kalau tadi disampaikan memang satu hal yang penting untuk bisa mengkomunikasikan kondisi pasien kepada keluarga itu juga satu tantangan tersendiri ya. Kita berharap semua pasien dan keluarga akan bisa menghadapi dan bisa mendapatkan layanan seperti itu gitu nggih Prof. Tapi memang dengan berbagai situasi pasti bervariasi juga dan mungkin ada banyak yang tidak sesuai dengan kehendak keluarga dan juga pasien. Nah, tapi satu poin tadi komunikasi tenaga kesehatan kepada keluarga ternyata sudah bagus walaupun kita tidak tahu apakah karena backgroundnya wah ini nih dokter memang anaknya dokter gitu ya, tapi bagaimanapun juga seharusnya itu tidak mempengaruhi dan bisa memberikan layanan kepada seluruh masyarakat seperti itu gitu. Nah mungkin Prof Tanti bisa menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Dokter Alma. Iya, jadi kalau yang diceritakan Dokter Alma itu betul-betul menunjukkan bahwa kemampuan atau kompetensi berkomunikasi itu juga menjadi hal yang amat sangat fondasi penting untuk pelaksanaan perawatan paliatif. Karena kalau yang disampaikan itu tidak dengan hati, menyampaikannya itu cuman poin-poin, ini pokoknya saya menyampaikan poin, Bu, mohon maaf, ini Ibu sudah tidak mungkin bisa kita usahakan, silahkan kalau mau dibawa pulang atau mau tetap di sini monggo mawon. Coba kalau ngomongnya kayak gitu, apakah itu akan menjadi baik responnya gitu. Nah, saya salut dengan keluarga Dokter Alma karena semuanya satu suara. Tapi seandainya tidak satu suara, keluarga besar, anaknya 5, anak pertama keempat setuju, anak kedua kelima mboten setuju, anak ketiga netral tapi yang punya banyak duit, beda lagi gitu ceritanya. Dan itu bikin pusing tim paliatif, DP-DP-nya apalagi gitu. Sehingga memang seandainya saya nggak tahu apakah di pendidikan dokter diajarkan komunikasi terapeutik atau tidak. Ada nggak? Kalau diajarkan kan artinya itu bisa diasah supaya dokter nggak cuma tulisannya yang nggak bisa dibaca, tetapi omongannya juga komunikasinya juga bisa benar-benar dipahami itu. Karena apa yang disampaikan dokter itu keluarga sangat sensitif. Lebih sensitif omongan dokter daripada omongan perawat. Mohon maaf karena di Indonesia memang saya perawat, tapi saya menyadari bahwa keluarga itu memiliki kepercayaan tersendiri pada dokter gitu nggih. Kepada dokter dibandingkan dengan pada perawat. Saya paham karena kadang-kadang perawat kalau ditanya juga nanti jawabannya nunggu Pak dokternya dulu gitu. Betul. Jadi ya ini ya jadi kayak lingkaran apa sih ya? Telur apa ayam apa telur jadinya selesai. Seperti itu. Maka apabila dokternya sikap sedikit aja bisa membuat keluarga pasien keloro-loro, tahu nggak keloro-loro itu kayak aduh gitu ya. Misalnya, Dok, apakah bisa
diberikan resep obat yang lebih murah, mengingat ini ibu saya sudah lama sakitnya. Terus dokternya langsung, misalnya lagi megang ballpoint ini lagi kayak gini, udah langsung. Terus ibu maunya saya ngasih resep obat apa? Misalnya seperti itu. Mungkin buat dokter yang lelah, sehari pasiennya 120 misalnya, itu menjadi merasa harusnya maklum dong sama saya. Saya pasiennya banyak gitu. Saya nggak bisa ngeladeni satu-satu gitu. Misalnya demikian. Tetapi kan buat seorang pasien dan keluarganya itu tuntutannya ya apa yang saya butuhkan itu ya sesuai gitu dengan yang gitu ya. Sehingga itu akan mengurangi konflik. Nah, disinilah sebetulnya komunikasi pun bisa menimbulkan masalah etik gitu. Jadi di perawatan paliatif apalagi gitu, karena semua orang sensi gitu ya. Sekarang ya dokter atau perawat ya sudah bilang yang sabar Bu, nyebut atau yang sabar Bu, istilahnya apa sih? Eh istighfar, ya istighfar gitu. Belum tentu benar loh. Karena keluarga bisa ngomong, suster bisa bilang kayak gitu. Sabar, sabar, sabar. Nggak ngerasain sih gitu. Nggak ngalamin sih. Saya ini loh suster, dari sejak tadi malam saya tuh belum tidur gitu. Ini jenengan, saya cuma minta kasih tahu, dokternya mau ngapain selanjutnya aja, jawabannya selalu nunggu dok, misalnya seperti itu. Sehingga banyak situasi-situasi yang sensitif yang harusnya bisa dimaklumi oleh pihak tenaga kesehatan, karena yang dihadapi adalah situasi yang buat keluarga itu mungkin sangat tidak menyenangkan. Satu hal lagi, kadang-kadang kita tenaga kesehatan nggak aware ya. Kita tuh di nursing station, dokter sama perawat bercanda, bercindi, itu tuh pasien lagi sekarat gitu. Keluarganya tuh lagi, aduh, heboh gitu. Gundah dengan Gundah gulana. semua Ya, pemikiran gitu ya, Prof ya. itu kalau kita mau telusur lagi, mau keluarga pasien merasa dia tidak nyaman dengan situasi itu juga bisa gitu. Jadi akhirnya ranah yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ada Prof Narto sama Prof Yati. Selamat datang. Terima kasih kehadirannya. Prof Narto, Prof Yati, matur nuwun sekali Iya. kehadirannya. Gitu. Jadi memang menurut saya ya tenaga kesehatan siapapun itu kalau di palliative care kan berupa tim interdisipliner, tim interprofesional. Jadi ya nggak cuman dokter sama perawat yang selalu ditunjuk-tunjuk gitu ya. Ahli gizi, psikolog itu juga perlu Mempunyai peran memiliki penting juga dalam pemahaman palliative yang care team ya, sama Prof ya. terkait dengan standar profesi masing-masing gitu. Iya. Ya. Berarti tadi kita punya 2 poin untuk saat ini gitu ya, Prof ya. Yang pertama adalah etik kompetens dan yang kedua ternyata kemampuan komunikasi ya. Yang itu menjadi hal yang terkadang kita sepelekan karena kita sudah merasa bahwa kita bisa berkomunikasi gitu. Karena kita belajar mulai dari kecil sampai dewasa, apalagi pada saat kita belajar di kedokteran, di keperawatan, atau di ranah prodi yang lain pun kita juga belajar selama itu. Jadi kita beranggapan bahwa itu adalah hal yang bisa kita kuasai. Tapi ternyata banyak di kondisi klinis yang memang masyarakat masih membutuhkan kompetensi lebih dalam berkomunikasi. Dan satu sharing, Prof, di penelitian saya sendiri juga tentang unmet needs pada pasien kanker, kebetulan yang tertinggi, yang pertama memang adalah finansial gitu ya. Tapi yang kedua, yang pertama bisa jadi kita tidak akan banyak bisa melakukan sesuatu gitu ya, Prof ya. Mungkin kita bisa advokasi untuk BPJS, kita bantu, kita fasilitasi. Tapi yang kedua ini yang tentunya harus kita underline, itu menjadi hal yang penting bagi kita adalah informational needs gitu. Dan ini nyata juga saya hadapi, oh ternyata
masyarakat sendiri ya. Pada saat itu ada 265 pasien kanker yang disebar untuk kuesionernya dan menyampaikan bahwa memang mereka masih eh, kebutuhan yang tidak terpenuhi, yang tertinggi kedua adalah informasi. Saat itu sempat saya juga konfirmasi ya kepada rekan-rekan tenaga kesehatan, ada standar sendiri, kita sudah sampaikan A, B, C, D, pada saat mau pulang kita lakukan discharge planning dan sebagainya, tapi ternyata dari kacamata pasien, ternyata mereka menyampaikan bahwa satu kebutuhan yang belum terpenuhi adalah informasi. Nah, ini juga menjadi alarm kita sendiri begitu ya, Prof ya, bahwa memang bisa jadi kebutuhan itu muncul ya, kebutuhan tidak terpenuhi itu muncul sebagai satu bagian karena komunikasi yang memang tidak efektif yang terjadi antara relationship dokter, perawat, pasien begitu ya, Prof ya. Betul. Dan kalau di Indonesia ini kan extended family ya. Iya. Sehingga satu keluarga, ya misalnya nih, ini kayak ibu saya nih sakit gitu. Itu saya harus lapor ke kakak saya gimana kondisinya gitu. Mau operasi harus lapor ke si A, si B, si C gitu. Jadi kita nggak bisa yang namanya saya mentang-mentang saya perawat, ibu saya ada di rumah saya, misalnya saya yang akan menentukan semuanya sendiri. Karena mereka loh itu kan nggak cuman mamahmu, itu kan juga mamahku gitu. Ya toh, meskipun pada saat bayar membayar belum tentu begitu. Beda nanti ya. Sudah kamu atau pada saat tinggal dibawa pulang, sudah di rumahmu saja, atau di rumahmu saja. Nah, itu hal yang simple yang banyak juga terjadi ya, Prof ya. Pada saat itulah maka ini kesabaran tenaga kesehatan itu diuji betul. Apabila keluarganya banyak, semuanya itu datang minta penjelasan. Wah, itu. Lah, dengan demikian, maka kita perlu memiliki knowledge yang lebih untuk bisa menghadapi situasi seperti itu. Nah, yang paling cocok terkait dengan hal ini ada dibuatlah family meeting. Semuanya dikumpulin, silahkan. Nah, disitulah nanti akan ada, enggak baku hantam sih. Disitulah nanti akan ada ini apa, antar keluarga aja pada saling ribut sendiri itu. Kita mah jadi penonton dulu aja. Ayo, nanti kalau itu kan akhirnya selesai. Yang kita targetkan adalah setelah family meeting ini keputusannya gimana? Seperti yang tadi disampaikan dokter ya, ibu kepingin pulang. Belum tentu. Yang merasa rumahnya akan ditempatin, nanti bisa jawab, Bu, jangan pulang. Ibu nanti kalau pulang siapa yang ngurus? Saya itu repot, Bu. Pasienku ya oke loh, Bu. Lah, seandainya demikian, maka kita perlu pikirkan, sebetulnya ini menolak untuk si ibu yang ingin pulang untuk dikabulkan, preferensi pasiennya ini tidak dipenuhi, untuk kepentingan siapa? Seolah-olah untuk kepentingan pasien. Ibu kalau di rumah nanti nggak ada yang ngurus. Wah, mulia sekali ini anaknya memikirkan kepentingan ibu. Di balik itu semua sebetulnya ben aku ora repot. Contohnya, malam ini harusnya mama saya sudah pulang dari rumah sakit nih. Kebetulan habis operasi, fraktur karena jatuh gitu. Tapi gara-gara saya mau ada acara angkringan, tidak dipulangkan ya, Prof ya. Iya, sehingga saya bilang, wes kalau gitu dok, pulangnya besok pagi saja ya. Dengan alasan kayaknya mama saya tuh masih rodo-rodo pusing-pusing. Nah, itu seperti itu Ini terjadi. saya harus bahagia atau sedih ya, Prof ya? Saya bahagia Prof datang, tapi saya sedih juga ibu di rumah nggak jadi pulang ya. Tapi karena ini bukan kondisi paliatif care, sehingga ya santai aja gitu. Tinggal mama saya ditarik, mah pulang besok ya mah gitu. Oh ya nggak masalah gitu. Ya sudah. Sekarang adik saya yang nungguin. Nah tinggal deal-dealan siapa yang nunggu gitu. Nah dengan demikian kembali lagi sebenarnya komunikasi. Tetapi permasalahan budaya,
value and belief itu juga akan menjadi tantangan. Karena kayak misalnya nih ya, merawat orang yang beda agama itu juga tantangan. Karena nggak ngerti, ini terus nanti suruh gimana ini gitu kan. Itu lagi sakratul maut beda agama nih. Waduh, saya harus gimana nih? Nah, itu juga butuh pemahaman cara. Lalu selain itu kalau beda latar belakang budaya merawat pasien orang Tionghoa yang tidak percaya dengan angka 4. Gimana ini? Ya kan? Itu lift, ini hotelnya liftnya ada lantai 4-nya enggak? Kalau enggak ada, itu berarti percaya Hong Shui. Angka 4 itu bikin sial, sehingga liftnya itu 1, 2, 2, 3, 3, 5. 5 gitu ya. Nah, misalnya. Lah, ini kalau lagi sakit pun bisa demikian. Kalau kamarnya 2, 1, 1, enggak mau. Ribut terus, pasti deh. Setiap menit akan datang ke nursing station, ada ruangan kosong yang lain enggak? Mama saya mau dipindahin. Bahkan itu bisa jadi kepercayaan bahwa apabila tetap di situ, kalau seandainya sampai kondisinya memburuk, bukan gara-gara penyakitnya, tetapi gara-gara tinggalnya di ruangan itu, gitu loh. Iya. Akhirnya kemudian muncul persepsi-persepsi yang lain begitu ya, Nah, Prof ya. maka di sini kaitannya dengan perawatan paliatif, selain tadi kompetensi, Ethics etik competence, kompetensi, komunikasi komunikasi. kompetensi, culture-nya harus paham, value and belief-nya harus paham, kemudian juga bisa bisa lebih fleksibel karena ini ada patient center care. Kalau memang pasiennya nggak bisa begitu ya diupayakan gitu. Nah, kembali lagi kalau belum ada kamar yang cocok, larinya komunikasi lagi gitu. Akhirnya Ya. memang harus kembali bahwa komunikasi itu satu hal yang Iya. mendasari gitu ya. Dan tadi poin yang kita ambil kembali adalah bahwa di palliative care dan juga di layanan unit yang lain pun satu hal yang penting kita pun juga harus melihat ya dan juga menghargai aspek yang lain selain aspek fisik, yaitu aspek culture ya, aspek budaya, sosial dan spiritual bisa jadi kalau tadi disampaikan Prof ya. Contoh kecil saja merawat pasien yang berbeda agama, mohon maaf gitu nggih. Mungkin ini harus menuntun doanya seperti apa gitu ya. Hal kecil saja untuk menenangkan pasien bisa jadi dengan cara yang berbeda begitu ya. Nah, itu juga hal yang menjadi penting untuk kita ketahui gitu ya. Nah, ini saya mau menanyai Romo mungkin di sini. Nah, Romo, tadi saya baru saja cerita di sesi sebelumnya, Prof, ya terkait dengan aspek budaya, ya aspek budaya pada perawatan pasien. Nah, Romo mungkin bisa memberikan feedback dan juga komentar terkait dengan bagaimana pentingnya aspek budaya, sosial budaya dan juga spiritual begitu ya, yang itu bisa mempengaruhi kualitas layanan kita dan bagaimana kemudian kita memberikan perawatan pada pasien, terutama mungkin di palliative care begitu. Monggo silahkan kita berikan kesempatan kepada Romo ya, Prof ya. Oke, silahkan Romo. Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab, saya akan cerita. Oke, Di boleh. salah Silakan. satu kota di Jawa Tengah, ini kota bukan desa. Di sana ada seorang yang sakit, lalu dibawa ke rumah sakit. Sesudah sampai di rumah sakit, lalu dia sebenarnya sembuh, tetapi dia nggak mau pulang. Kenapa demikian? Karena orang sekampungnya belum besuk dia. Itu benar terjadi ya, Romo ya? Itu benar terjadi. Iya. Nah, kalau dokter dan perawatnya nggak ngerti masalah budaya, maka dia pasti akan bingung dengan hal yang seperti ini. Kenapa demikian? Karena kalau dia sampai pulang sebelum semua orang besuk, paling tidak ada perwakilan, maka dia nanti akan diomong terus di desanya itu. Dan yang kedua alasannya karena apa? Untuk meringankan beban
Sehingga dengan demikian ini menjadi sesuatu fenomena yang menarik menurut saya karena kompetensi budaya bagi tenaga kesehatan, entah itu dokter, entah itu perawat atau bidan yang lain, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena kalau tidak itu pasti dia akan ribut, pasti akan ribut. Padahal maksud dari si pasien yang tidak mau pulang itu sangat baik sekali, supaya dia juga bisa mendapatkan tambahan uang untuk membayar apa Rumah sakit. rumah sakit, dan juga supaya dia tidak diomongin ketika dia sampai di rumah. Fenomena yang semacam ini menjadi sesuatu yang menarik karena apa? Karena ternyata di budaya kita itu sama-sama Indonesia Raya itu bisa sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Dan karena begitu berbeda, ya, maka bisa terjadi bahwa seorang yang datang tanpa kompetensi budaya di tempat dia bekerja, bisa saja dia akan terheran-heran atau dia juga mengatakan nesu-nesu dan sebagainya. Kenapa ini harus begini? Kenapa harus begitu? Padahal kita tahu bahwa keputusan terakhir di dalam bidang kesehatan tidak selalu hanya berdasarkan indikasi medis. Salah satu yang juga penting adalah indikasi budaya, indikasi ekonomi, indikasi sosial budaya yang jelas pasti akan berpengaruh di dalam bidang itu. Dan oleh karenanya ini kompetensi budaya bagi para tenaga kesehatan ini bukan lagi merupakan suatu pilihan, tetapi ini adalah merupakan suatu kewajiban. Apalagi kita di Indonesia yang kita tidak bisa menyamaratakan saja antara satu budaya dengan budaya yang lainnya. Maka sekali lagi kompetensi budaya, apalagi kompetensi religi juga di dalam bidang religion, keagamaan, sekurang-kurangnya orang harus paham agama orang lain yang pokok-pokok. Walaupun enggak mungkin dia akan tahu banyak segala sesuatu sehubungan dengan agama orang lain, tetapi paling tidak dia harus tahu, ya, paling tidak dia harus tahu yang ada hubungannya dengan layanan kesehatan. Misalnya, saudara-saudari dari Saksi Jehovah, dia nggak mau kalau ada transfusi darah. Itu harus sudah tahu. Entah apapun agamanya dari si pelayan kesehatan itu. Ya. Demikian juga soal tadi, soal kepercayaan Feng Shui misalnya begitu ya. Saya pernah ke Taiwan itu ya, di sana itu yang tidak boleh ada angka 4 kalau nggak salah ya. Karena itu terbuka begitu ya, sehingga itu kalau orang punya uang atau apa cepat lenyap gitu kan, katanya begitu. Sehingga di dalam lift itu juga tidak ada nomor 4. Tapi sebelahnya waktu itu kebetulan saya pergi ke salah satu gereja, di situ ada nomor 4. Dan ternyata baik yang ada maupun tidak ada sama-sama aman sebenarnya. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa banyak hal yang sebenarnya tidak masuk akal, tetapi itu juga ada di dalam masyarakat yang Percaya itu juga begitu harus ya. dihormati. Hal-hal yang demikian itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Romo. Tadi menarik sekali yang disampaikan oleh Romo. Ternyata ada kompetensi budaya gitu ya, yang tadi digarisbawahi bahwa memang pada layanan kesehatan kita pun juga harus memperhatikan berbagai aspek ya, aspek fisik, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual yang juga tadi ditekankan oleh Romo. Bisa jadi hal simpel saja gitu ya Prof ya, tadi mau pulang tapi tidak boleh pulang karena tidak dijenguk. Karena kalau misalnya nanti akhirnya dipulangkan, diomongkan semua warga gitu ya. Yang bisa jadi ternyata itu kita anggap hal simpel, tapi itu menjadi distres psikologis tersendiri bagi pasien dan keluarga. Yang akhirnya ketika dipulangkan kemudian menjadi omongan yang itu bisa membuat pasien dan keluarga malah jadi tertekan. Tiap hari kok diungkit, tiap hari diungkit. Dan itu kemudian pasti kondisi psikologis akan mempengaruhi kondisi fisik pasien. Hal simpel saja pada aspek
sosial budaya begitu ya Prof ya. Iya. Jadi kalau nyambung tadi yang disampaikan oleh Romo, kalau seandainya dokternya tidak memahami, itu nanti pada saat visit, loh pasien ini kok isi di sini, ini gimana? Lah kan sudah dibilang boleh pulang. Ah, itu. Waduh, perawatnya jadi bingung sana sini. Yang ini nggak mau ya gitu. Itu bisa terjadi. Jadi memang sangat penting kelihatannya, maka pengkajian terkait dengan pasiennya dan kaitannya dengan keluarga, budaya dan lain-lain itu menjadi penting. Tadi saya setuju dengan yang disampaikan Romo. Ada yang tidak mau diberikan transfusi. Itu juga kita harus hormati, harus respect karena patient center care. Tetapi ada juga yang sudah paliatif, ya, tetapi mau tetap dimasukkan ICU dengan alasan jadi indikasi sosial. Nah, gitu ya. Nanti lama-lama semuanya dengan indikasi sosial, sosial, sosial gitu. Jadi dengan demikian sebenarnya ini permasalahannya bisa jadi merembet apabila sebetulnya ICU itu tempatnya terbatas, kemudian dibutuhkan oleh orang lain yang memang benar-benar butuh ICU, tapi karena ada indikasi sosial, pasien sudah paliatif, kepengin masuk ICU karena apa? Takut dibilang tetangga, lah kok dibawa pulang, keluarganya kok nggak ngopeni, kan diusahakan sampai setitik darah penghabisan. Nah, itulah makanya menurut saya diseminasi perawatan paliatif itu menjadi tugas kita bersama untuk segera supaya masyarakat bisa paham. Nah, rumah sakit mempunyai layanan paliatif kalau keluarga atau masyarakat tidak paham paliatif itu apa gitu, manfaatnya buat apa, atau bahkan karena masih tabu bicara tentang kematian sehingga mereka kalau mau bicara tentang itu saya mendingan pindah rumah sakit aja. Karena berarti dokter dan perawat di sini tidak mempunyai positive thinking. Nah, gitu. Malah mendoakan suami saya cepat gitu, ya kan? Meninggal misalnya gitu. Nah, itu yang menurut saya jadi PR betul buat kita bersama. Tenaga kesehatan mesti paham perawatan paliatif itu seperti apa, bagaimana itu akan diterapkan, ya permasalahan etik yang mungkin timbul seperti apa, sehingga nanti dengan adanya tim paliatif bisa di sama-sama mencarikan solusi. Karena saya rasa yang belajar health di health itu akan mempunyai pemahaman yang baik terkait bagaimana mengatasi dilema etik gitu. Saya nggak tahu apakah sudah belajar yang four window yang cara untuk melihat, oh kalau misalnya contohnya kayak ibu dipulangkan gitu ya, kan harusnya kalau dari sisi kita tenaga kesehatan ada pertimbangannya, apakah bisa untuk meningkatkan kualitas hidup, gitu? Apakah ini ada indikasi preferensi pasien, gitu ya? Apakah ada indikasi lain yang terkait lalu bagaimana kontekstualnya di dalam kehidupan itu menjadi pertimbangan-pertimbangan, ya? Antara lain juga kalau misalnya nih ya pasien di HD. HD itu kondisi uncertainty loh. Karena apa? Kita nggak tahu dia HD-nya bisa stop kapan sih, gitu. Ya, ini kebetulan ada tim peneliti uncertainty pasien HD nih. Kalau hasil wawancaranya mengatakan saya sebenarnya sudah lelah sekali, tapi keluarga saya nggak ada yang mau mengerti saya. Saya terus-menerus dibawa ke HD untuk dilakukan hemodialisis. Nah, di sini mungkin akan ada dilema etik ini karena patient preference tidak diikuti, diabaikan istilahnya. Nah, padahal kalau kita bicara tentang otonomi,
Ya, otonomi idealnya kan ke pasien. Kalau yang saya tahu di Indonesia otonomi itu berada di tangan keluarga. Meskipun pasiennya yang punya badan, tetapi bahkan kadang-kadang pasien tidak berhak untuk tahu kamu sakitnya apa. Karena keluarga akan bilang, suster, tolong sekali, tolong. Jangan kasih tahu ibu saya kalau ibu saya sakit kanker. Misalnya demikian. Maka di sini tenaga kesehatan harus bisa mengambil sikap. Kita nggak bisa ngomong, oh baik, 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 baik. Ya orang ini yang bayar, masa kita nggak ngomong iya gitu. Nggak bisa karena pasien itu punya hak gitu. Otonomi itu juga harus diperhatikan bahwa pasien yang punya badan dia berhak. Jadi idealnya untuk menghindari adanya dilema etik terkait dengan aspek otonomi, keluarga itu harus dikasih kayak semacam pengarahan. Oke, kalau keluarga tidak mau memberikan informasi kepada pasien, tapi saya kasih toleransi berapa lama, kapan keluarga akan siap, batasin waktunya dan dikasih pengertian kenapanya. Karena kalau nanti tidak dikasih pengertian, bisa pindah rumah sakit. Betul, benar pindah gitu. Pindah aja karena nanti tenaga kesehatan di sini akan ngomong-ngomong ke ibu. Bahaya nih nanti kalau ibu tahu, bisa stres, bisa gini, bisa gitu. Padahal teorinya dikasih tahu itu memang stres juga. Tapi tidak dikasih tahu, stresnya lebih-lebih karena benar-benar uncertainty, dia nggak ngerti. Padahal zaman sekarang bisa cari info sendiri gitu loh. Atau banyak orang kepo, nanti dia dikasih taunya lewat orang lain, bisa tambah sakit hati gitu. Jadi memang kita harus aware terhadap berbagai kemungkinan masalah etik yang ada di lapangan. Menurut saya begitu. Ya, menarik sekali tadi saya mencatat 2 poin lagi ini, Prof. Tanti. Tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Tanti terkait dengan otonomi, ya, otonomi dan juga truth telling ini ya, truth telling dan juga breaking bad news pada pasien, apalagi di kondisi-kondisi end of life ya, yang ini juga masih menjadi satu tantangan kita bagi tenaga kesehatan karena bahkan ada beberapa yang mengalami tenaga kesehatan juga keluarganya gitu ya. Tapi karena memang saking tidak teganya kemudian sudah tidak perlu disampaikan karena ibu mungkin sudah sepuh, kemudian nantinya akan lebih stres lagi seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Tanti. Padahal kalau secara literatur menyampaikan bahwa breaking bad news dan juga truth telling itu walaupun respon psikologisnya itu kan pasti kemudian akan melewati yang namanya denial sampai pada acceptance begitu ya Prof ya. Tapi kemudian bagaimana kita melakukan pendampingan sampai pada pasien itu bisa mengalami acceptance lebih cepat dan tidak kemudian mengalami depres lebih lama begitu ya, menunda ya, dan setelah nanti acceptance copingnya itu akan lebih kuat, itu yang diharapkan ya Prof ya. Ya. Iya, karena tentunya palliative care ini kan bukan hanya kemudian 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, tapi dalam jangka panjang ketika pasien tidak tahu, itu justru nanti akan membuat proses Ya. perawatan dan pengobatan selanjutnya itu menjadi tidak maksimal begitu ya Prof ya. Ya, kalau saya sih tidak berpikir bahwa itu akan jangka panjang. Kalau pasiennya dengan COVID yang kondisinya memburuk dengan cepat, cuman punya waktu 14 hari, gimana caranya? Kita lihat ada orang yang masih bisa live, IG live, aku lagi dirawat, COVID, positif COVID gitu. 3 hari kemudian sudah ada berita duka. Oh, Padahal, iya. nah makanya tergantung juga dengan penyakitnya dan Betul. keluarga harus gercep kalau memang situasinya seperti itu. Iya. Kalau tenaga kesehatan nggak tega deh ngasih taunya, lah ini setelah karena apa? Akhir hayat itu kita bisa lihat dari kondisi klinis pasien, tetapi kita dari jam terbang kita sebagai tenaga kesehatan itu juga berpengaruh sekali untuk kita bisa tahu
kayaknya kondisinya ini nggak mungkin deh dia bertahan sampai 1 bulan gitu. Maka itu yang disebut surprise question yang bisa kita tanyakan kepada diri kita sendiri terkait kondisi pasien tersebut. Ini kita akan surprise nggak ya? Gitu. Kalau orang ini bisa bertahan 3 hari yang akan datang atau 1 minggu. Kalau seperti ini kondisinya kayaknya dari pengalaman saya ini 3 bulan juga masih berani ini. Misalnya seperti itu. Gitu. Iya, walaupun prognosisnya memang dengan pertimbangan dan juga indikasi medis begitu ya Prof ya, tapi tetap tetap Iya, saja ada yang surprise namanya question dan miracle uncertainty tadi ya Prof ya. adalah urusan Gusti Allah. Iya, Tetapi kita punya tools yang bisa kita pakai untuk patokan, iya ya betul toh. sekali. Terus kita punya intuisi. Kita tetap pakai intuisi, tapi intuisi bukan untuk melihat suhu, telak intuisinya 37, 38, 36, nggak bisa gitu. Intuisi juga ada background Pasti dengan pengalaman dan pengalaman dan pengetahuan dan pengetahuan, betul kompetensi yang sekali. kita punya. Jadi hal ini yang betul-betul harus kita padu-padankan supaya kita tidak membuat pasiennya itu mendapatkan tindakan yang sia-sia, misalnya futile, ya toh. Kadang-kadang karena kasihan atau kasihannya sama keluarganya, nggak tega bilang ke keluarganya kalau suaminya gini, ya udah suruh difoto lagi aja biar keluarganya mantep. Lah sudah tahu jelas-jelas kondisinya stadium akhir, mau di CT scan mau buat apa, buang-buang duit hanya. Nah, itu bagian dari futile sebetulnya. Tetapi nah disinilah lalu kompetensi kita berikutnya kalau kita perawat kan ada ya bahwa kita paham peran kita sebagai pelaksana, ya toh, sebagai apalagi advokat, Iya. ya gitu misalnya. Sebetulnya kalau itu bagian dari tim interprofesional bisa didiskusikan bahwa pasien itu memang butuh di CT scan lagi atau tidak, gitu. Mau butuh dilakukan tindakan bedah lagi atau tidak, atau mau dikasih obat yang harganya puluhan juta, gitu. Seberapa worth it obat itu? Seberapa obat itu akan bisa memberikan manfaat kepada si pasien dan juga memberikan kelegaan hati buat si keluarga. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Prof. Tanti. Kita mungkin akan mengundang kembali untuk bisa memberikan feedback, Dokter. Siapa baju merah ya? Tanya. Saya nggak hafal. Ayo dokter baju merah. Siapa? Bu Siwi. Saya tidak hafal, ini orang baru ini. Wis dada. Dokter Surya, iya, Dokter Surya harus berkomentar ini. Monggo silakan Dok. Monggo silakan Dok. Wah, mengamati harus kita. Prof Yati, oke. Ya, Prof Yati tadi berbicara tentang truth telling dan juga breaking bad news, ya Prof Yati ya. Nah, mungkin dengan banyaknya, wah juga, ini say goodbye apa ini? Kalau gitu Prof Narto ya, sepertinya harus memberikan feedback ya Prof ya. Dan saya juga turut menyapa di sini ada rekan-rekan peserta yang hadir secara online, Prof. Ya, ada banyak peserta yang hadir secara online di sini karena total ada lebih dari 120 peserta yang mengikuti kegiatan angkringan ya. Kalau tadi kita bicara sosial dengan budaya dari berbagai daerah, nah ini terutama teman-teman yang online ada dari Surabaya, ada dari Samarinda juga ya, cukup banyak sekali. Nah, nanti saya nantikan feedback-feedback dari rekan-rekan yang dari online juga. Monggo Prof. Narto untuk memberikan masukan. Tadi kita berbicara tentang isu truth telling dan juga breaking bad news pada pasien dan keluarga. Mungkin diingatkan sama Prof. Tanti. Yang ditanyakan apa? Maaf karena kita Wah, iya. Nggih, Prof. Tadi tentunya Prof. Yati sebagai seorang dokter senior yang
mempunyai banyak sekali pengalaman ya dan juga pasien. Nah, mungkin pernah menemui kondisi pasien-pasien yang memang kita harus dihadapkan untuk menyampaikan informasi-informasi yang kurang baik begitu nggih. Tapi kemudian di situ ada dilema etis atau bisa jadi ada problematika dari keluarga untuk menutupi, untuk kemudian kita sebenarnya harus menyampaikan hal yang sesuai dengan kondisi pasien, tapi ada kompleksitas masalah yang kemudian membuat kita akhirnya tidak melakukan itu, atau bisa jadi sebaliknya dari pasien ingin menutupi dari keluarga. Nah, hal-hal tentang isu truth telling dan juga breaking bad news ini seperti apa mungkin feedbacknya dari Prof. Yati? Mbak Ririn, Prof. Yati itu pasiennya anak-anak. Oh, berarti keluarga ya? Jadi mungkin Prof, kalau anaknya sudah remaja, apakah kalau kemudian didiagnosa sakit tertentu yang keluarganya seringkali jangan bilang-bilang anak saya karena gitu, Prof. Maksudnya. Ya. Memang untuk breaking bad news kita mesti harus juga menyesuaikan ya, karena sensitivitas dari seorang dengan lainnya itu berbeda. Jadi kita harus explore yang kita hadapi pasien itu bagaimana. Ya, kadang orang menganggap oh ini masih anak-anak, enggak, belum tentu. Ya, karena anak satu dengan lain umur sama pun berbeda. Jadi sebagai dokter kita harus sensitif dan kita harus explore bagaimana sih kemampuan si pasien kita di dalam menerima bad news dan lain-lain. Nah, based on itu baru kita bertindak. Jadi kita harus ekspor betul. Kalau di rumah itu siapa yang kalau ada masalah, tidak harus kita sendiri. Nah, saya dulu sering menghadapi hal-hal yang seperti itu dan ya saya mengajak psikolog Bu Gamayanti, sehingga praktek kami dulu di klinik spesialis itu, ini kamar saya, ini kamarnya Bu Gamayanti, karena saya sering memerlukan praktek pengalaman dan strategi dari seorang psikolog dalam menyampaikan bad news. Jadi intinya kita harus sensitif dan kita harus melakukan penyampaian itu sesuai dengan setiap pasien, begitu. Ya, apalagi menghadapi anak itu tidak tentu umur 8 dengan umur 8 itu sama. Itu sensitif, being sensitif itu sangat penting. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Yati. Kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Prof. Yati gitu nggih, bahwa memang kita harus mempunyai sensitivitas yang tinggi gitu ya, dan juga satu hal penting bahwa memang perlu adanya individual approach begitu ya Prof ya. Tidak kemudian semuanya kita berlakukan sama ya, apalagi pada saat kita menghadapi masalah etis pun itu juga sangat individual begitu nggih Prof nggih. Sekalipun kondisi penyakitnya sama begitu ya Prof ya. Usianya sama begitu ya Prof ya, tapi bisa jadi pendekatan komunikasinya itu sangat berbeda begitu ya Prof ya. Dan kadang tidak hanya melihat omongan jawabannya, tapi body language. Jadi ada yang mengatakan ya, tapi sebenarnya dari body language-nya kita tahu, oh enggak apa-apa kalau memang enggak mampu. Jadi kalimat sensitif kata tadi ya, Prof, sensitivitas ya. Nomor satu sensitif, dan tidak hanya ucapan kata yang kita perhatikan, tapi body language dari seseorang. Terima kasih. Nggih, terima kasih sekali. Kita diingatkan lagi tadi bahasan tentang komunikasi, kita kembali ke komunikasi ya Prof ya, bahwa komunikasi itu verbal dan nonverbal. Nonverbalnya dari body language itu pun juga harus kita amati betul begitu ya Prof ya, dan kita harus sensitif. Apalagi pada budaya di Indonesia, khususnya di Jawa gitu ya Prof ya, bahwa memang ada rasa untuk menutupi penderitaan dan kemudian memperlihatkan bahwa nggak apa-apa, baik-baik saja. Nah, itu adalah satu hal yang sangat sering terjadi pada kondisi pasien kita. Begitu nggak, Prof? Boleh satu pengalaman lagi ya. Kita body language ekspresi. Jadi sering si ibu, saya tahu ibunya sibuk banget. Tapi yang membawa anaknya si ibu, saya tahu bahwa itu bukan ibunya yang di rumah yang tahu masalah anak.
Di rumah sama siapa? Ya sama pembantu sama neneknya. Mana nenek sama pembantu? Di luar neneknya buta huruf kok, Bu. Kalau neneknya buta huruf kok ibu mempercayakan putranya pada nenek, padahal Oh ibu iya, kan iya, iya. seharian kerja. Ya udah nanti saya panggil. Dan ibunya tahu, neneknya tuh tahu semua. Jadi bahasa semua verbal, ekspresi dan logika kita juga. Gitu. Saya kira memang harus komprehensif ya. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Prof Yati, kami belajar dari Tidak cerita. ada nambah. Nggih. Saya minta maaf, saya sudah tidak praktek itu lebih dari 15 tahun yang lalu. Oh iya, siap Prof. Jadi yo, gue naik keliru repot. Oh, kok enggak jadi ngasih masukan, Prof? Itu masukan. Saya tunggu loh, Prof. Mboten. Ya, terima kasih Prof Narto dan juga Prof Yati. Tadi kita juga belajar dari apa yang disampaikan oleh Prof Yati, khususnya menggarisbawahi lagi terkait dengan komunikasi tadi ya, Prof ya, bahwa memang kita harus sangat sensitif terhadap komunikasi pada pasien, baik itu verbal maupun non-verbal gitu ya, apalagi dengan kondisi culture di Indonesia, khususnya di Jawa ya, bahwa memang pasien, saya juga membaca paper di penulisnya sepertinya Bu Sinta dan juga Bu Tanti ya, bahwa memang pasien itu tadi disampaikan sering menutupi rasa begitu ya, sering menutupi rasa sehingga terkadang kondisi-kondisi distres psikologis itu pun juga cukup sulit untuk kita explore ya, karena memang situasi tersebut sehingga butuh pendekatan tersendiri begitu nggih. Ya, baik. Boleh nambah satu? Ya, silakan. Karena tidak ada topik bioethics in pediatric, enggak ada. Ya, padahal pasien anak itu kan kita juga harus ethics ya dengan mereka. Itu apa namanya? Kita kepala sudah 8 umur. Ya. Jadi pada anak itu tidak ada konsen ya. Karena mereka masih di bawah umur. Tapi ada asen. Apa itu asen? Asen itu adalah anak di bawah umur yang belum boleh konsen, itu harus diajak oleh ibunya, dan apa yang dikonsenkan oleh ibunya, si anak itu juga harus ditarik, dimengertikan walaupun dia belum konsen, tapi dia harus memberikan asen, ASSENT, yaitu inform asen pada anak yang belum cukup umur. Terima kasih. Nah, itu menarik sekali, Prof Yati. Terima kasih sekali bahwa tadi bukan hanya, memang kalau pada dewasa konsen begitu ya, tapi pada anak-anak ada yang namanya asens itu tadi. Dan tadi di sesi sebelumnya saya ingat sekali ada pertanyaan dari salah satu peserta HELP sepertinya, nggih. Oh ya, dari Dr. Vero ya, dari Dr. Vero. Bagaimana kemudian ketika ada keluarga yang memang masih di bawah umur gitu ya Prof ya, ada anak masih di bawah umur, sebenarnya akan dilakukan vaksin begitu nggih, akan dilakukan vaksin dan kita tahu memang itu diperlukan, tapi dari pihak orang tua, karena orang tuanya anti vaksin kemudian akhirnya tidak divaksin. Nah, ini bagian dari saya kaitkan lagi dengan apa yang tadi disampaikan oleh Prof Yati yang seharusnya dilakukan keluarga, salah satunya adalah asens tadi. Walaupun memang pengambilan keputusan itu ada di keluarga, tapi keluarga harus mengkomunikasikan kepada anak ini nanti dampaknya seperti apa dan ketika dilakukan dan tidak dilakukan, sehingga anak pun mempunyai suara begitu ya Prof ya. Anak pun mempunyai suara atas dirinya walaupun memang pengambilan keputusan belum menjadi haknya. Ya, jadi begitu Prof disebut inform asen, bukan konsen tapi asen ya. Ya, baik. Terima kasih sekali pencerahannya Prof Yati. Ya, kita kembali lagi Bu Tanti. Masih mau lanjut? Lanjut. Saya sebenarnya masih menunggu Dokter Surya ini ya. Boleh nanti, bukan gini loh Dok ya. Nanti di akhir-akhir sesi pokoknya saya harus mendengar Dokter Surya untuk memberikan feedback begitu ya. Iya. Baik. Nah, kalau tadi kita sudah bahas beberapa hal begitu nggih Prof nggih terkait dengan ethics competence, kemudian kompetensi budaya, komunikasi ya, dan juga
Satu isu di komunikasi adalah truth telling dan breaking bad news. Tadi juga sempat kita singgung dan juga tadi anatomi. Autonomi, kenapa saya bisa sampai autonomi? Anatomi ini sudah 8:30 mungkin ya. Nah, kalau kita kembali ke masalah etik ya, tadi kita bicara tentang etik kompetens yang memang harus dipunyai karena itu satu hal yang kemudian nanti ketika dihadapkan pada masalah-masalah etis kita kemudian bisa mensikapi begitu ya Prof ya. Walaupun kemudian pengambilan keputusan itu bisa jadi tidak bisa diselesaikan dengan satu jawaban ataupun dalam waktu singkat ya. Tapi mungkin Prof Tanti bisa menyampaikan kira-kira pendekatan yang seperti apa untuk nantinya ketika menghadapi masalah-masalah etis yang harus kita lakukan terutama di setting palliative care begitu. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya sih kalau ada masalah etik di dalam ranah penyelenggaraan perawatan paliatif, pendekatannya ya sama dengan pendekatan dilema etik di klinik pada umumnya. Jadi kita tetap mengklarifikasi permasalahannya itu sebenarnya apa, kenyataannya apa. Ada langkah-langkah yang memang harus dilakukan dan semua itu harus dipahami oleh anggota tim paliatif yang terkait. Jadi nggak bisa satu tenaga kesehatan berapa enggak kita nggak salah gitu. Tetapi tenaga yang lain mengatakan, loh kita kan nggak melakukan gini, ada komplain seperti ini. Nah makanya itu harus pemahamannya, persepsinya, dan membahas kasus itu menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana kasus itu dilihat dari sudut pandang profesi masing-masing. Dari profesi dokter seperti apa, dari perawat seperti apa, bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk mencari solusi yang terbaik terkait dengan permasalahan yang ditimbulkan. Jadi kita harus mengidentifikasi betul kenyataannya itu apa, di mana letak masalah etiknya. Lalu kita harus tahu persis kalau masalah etik demikian, maka kita harus mengidentifikasi berbagai hal terkait dengan permasalahan tersebut. Misalnya SOP-nya gimana ya? Ada enggak? Kalau enggak ada, ya wajar aja jadi mengalami permasalahan itu karena SOP-nya belum jelas gitu. Misalnya seperti itu. Kemudian aturan main yang ada terkait dengan tanggung jawab profesi. Ingat ya, masing-masing profesi itu punya tanggung jawab dan tanggung gugat dengan apa yang dilakukan dan atau tidak dilakukan. Kalau dilakukan alasannya apa, tidak dilakukan alasannya apa, gitu. Dan value yang akan diterapkan yang seperti apa. Karena justru itu ada kita memperhatikan budaya, spirituality, berbagai hal itu juga kita pasti paham gitu. Seperti yang tadi tidak menyampaikan ke pasien alasannya apa, tidak mau tidak mau ditransfusi alasannya apa. Kalau orang Jawa lebih lagi wetonnya kapan? Senin Pon, Wage Kliwon, ya, meneh Selasa Pahing gitu. Nah, itu bisa jadi menjadi masalah. Belum lagi kalau pulang tidak boleh hari Sabtu. Karena kalau nanti hari Sabtu akan bla 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 bla, macam-macam gitu. Ya. Kemoterapi nggak boleh wetonnya. Itu kan jadi, tapi itu patient preference, jadi gimana gitu misalnya. Kalau itu yang dijadikan permasalahan, maka ya harus diselesaikan secara adat gitu kan. Adatnya terkait dengan masalah standar pelayanan dan seterusnya. Nah, dengan demikian nanti pendekatan lain langkah berikutnya adalah kita harus spesifikasikan alternatif apa yang bisa dilakukan, mau memberikan edukasi dulu atau mau memanggil atau mengumpulkan anggota keluarga dan seterusnya, itu yang harus harus dibahas di dalam tim.
Kemudian kita juga harus mempertimbangkan kalau kita lakukan ini dasarnya apa. Kalau jadi harus ada pertimbangan mana yang menurut kita paling efektif, efisien dengan apa hasil output seperti yang diharapkan. Ya, kompensasi seperti apa rumah sakit gitu ya. Itu juga perlu dipaparkan. Kemudian kita harus mengkaji konsekuensi dari apa yang akan kita lakukan. Konsekuensinya antara lain itu, misalnya jadi kompensasi gitu kan. Kemudian lakukanlah, buatlah pengambilan keputusan gitu. Iya, baik. Tadi beberapa langkah yang memang sebenarnya tidak mudah kemudian kita langsung mengambil keputusan begitu ya Prof ya. Yang tadi kita garis bawahi adalah harus didiskusikan dulu kasus. Mungkin nanti saya akan mengundang rekan-rekan yang dari rumah sakit untuk nanti bisa sharing juga ya pengambilan keputusan untuk dilema etis seperti apa begitu ya Prof ya. Nah, yang tadi juga penting adalah dibahas dulu. Ya, dibahas dulu kasusnya seperti apa secara multidisiplin ya. Dan saya juga ingat apa yang kemarin disampaikan oleh Prof. Bert dari Belanda bahwa memang ethics itu adalah dialog begitu ya, Prof ya. Bahwa memang kita harus mendudukkan dulu masalahnya dan kita diskusikan ya. Terkadang bukan kemudian pengambilan keputusannya apakah baik dan salah ya, tapi kita belajar bagaimana keputusan itu bisa sesuai atau tidak dan juga kesepakatan dari semua pihak dan kita juga mempertimbangkan value belief dari pasien keluarga ya dan juga berdasarkan kompetensi knowledge dari masing-masing tenaga kesehatan begitu ya Prof ya sehingga tidak kemudian ada satu keputusan itu benar salah dan kita menjudgment itu begitu ya. Tapi kemudian kita menggali masalah itu. Seperti tadi disampaikan kompensasi dari setiap pilihan itu seperti apa. Dan bisa jadi pilihannya itu bukan kemudian hanya satu saja. Begitu ya Prof ya. Nah kalau tadi kita garis bawahi mulai dari membahas kasusnya, mengidentifikasi, kemudian kita melihat standarnya seperti apa, mungkin dari SOP, dari ranah hukumnya begitu ya. Kemudian dari value pasien preferensinya seperti apa, ya baru kemudian nanti kita spesifik alternatif pilihan dan juga konsekuensi-konsekuensi dari masing-masing pilihan yang nantinya baru di akhir kita akan bisa mengambil keputusan yang sesuai begitu nggih. Nah, mungkin saya mengundang dari rekan-rekan yang dari rumah sakit bisa menyampaikan bagaimana pengalaman pengambilan keputusan etik yang pernah dihadapi atau bahkan mungkin di rumah sakitnya pernah ada diskusi kasus etik gitu ya, yang memang sudah teragenda. Bisa sharing kepada kita semuanya. Silahkan mungkin dari Siloam, dari rumah sakit mana lagi ya tadi ya. Silahkan, yuk boleh sharing? Oke, Mas Kenda boleh? Ini dari rombongan Siloam, Ge. Siloam Hospital Semanggi. Oh iya. Cek. Selamat malam, Prof. Malam. Saya Nanda dari Siloam Hospital Semanggi. Kebetulan rumah sakit khusus kanker, Prof. Oke. Jadi setiap hari ketemunya ya masalahnya paliatif paling banyak, Prof. Jadi saya cukup relate saat diskusi tadi. Jadi saya banyak diskusi sama teman-teman juga. Ini juga sering sekali kita temukan di Terjadi rumah ya. sakit, betul. Jadi kalau boleh sharing, Prof, di rumah sakit kami memang ada khusus tim paliatif. Jadi tim paliatif ini pun di satu unit tersendiri tapi bergabung dengan multidisiplin tim. Jadi ketika multidisiplin tim kami memerlukan meeting dan sebagainya, paliatif tim pun diikut sertakan. Jadi benar-benar setiap minggu kalau di rumah sakit kami based on organ. Jadi breast cancer, lung cancer, object cancer itu setiap minggu pasti ada meeting. Jadi paliatif care juga ikut peran andil. Mungkin yang
paling sering kasusnya adalah end of life itu tadi, Prof. Biasanya cancer tidak mungkin hanya dipegang oleh satu dokter. Ya. Itu. Jadi dokter A kemauannya A, Ah. dokter B kemauannya B. Dan biasanya DPJP atau dokter spesialis tidak ada waktu ketemu. Itu yang jadi masalah. Kadang dilemparnya ke kami yang dokter umum di ruangan. Nanti sampaikan ke dokter A seperti ini ya. Nanti dokter B seperti apa kabarkan ke saya gitu. Yang jadi kesulitan kami yang di tengah-tengah sebenarnya, Prof. Jadi kami mengusulkan memang kalau ada kasus-kasus sulit, kasus-kasus jarang yang perlu atau memang ada masalah etiknya, kita diskusikan di setiap minggunya di MDT meeting itu. Dengan adanya MDT itu kita dudukkan sama-sama dokter spesialis, ada tim perawatnya, tim palliative care dan bahkan gizi dan lain sebagainya ikut di sana. Akhirnya menemukan titik terang. Itu manfaat MDT yang kami rasakan di rumah sakit kami. Jadi dokternya saling ketemu, saling diskusi. Kalau mau berantem, ayo silahkan berantem langsung di forum. Betul. Jadi keluar di ruang meeting sudah ada keputusan. Setelah itu baru disampaikan ke keluarga. Biasanya yang menyampaikan ke keluarga entah DPJP-nya atau kami yang biasanya sering ketemu di ruangan. Betul. Jadi kadang satu hari kita bisa truth telling atau breaking bad news itu lebih dari 5 pasien, Prof. Jujur. Jadi pindah satu kamar, breaking bad news. Ayo lupakan yang ini, pindah kamar satunya lagi, breaking bad news seperti itu. Cuma masalahnya adalah ketika kami mungkin sebagai dokter umum yang lebih sering ketemu dengan pasien, menemukan masalah-masalah yang sensitif atau etik ketika kami coba sampaikan ke dokter spesialis, yang menurut kami atau menurut saya harusnya seperti ini, DPJP tidak setuju. Sedangkan saya tidak punya power untuk menentukan decision. Itu biasanya yang jadi dilema saya, khusus jadi kalau jadi dokter umum. Itu. Kemudian saat kita sampaikan hasil, kan kami hanya perantara ya, Prof. Maksudnya dari DPJP ke keluarga biasanya. Ketika DPJP atau dokter spesialis terkait membuat keputusan yang ternyata dilema untuk saya dan saya harus sampaikan ke keluarga, itu yang kadang-kadang jadi moral distress itu tadi, yang tadi siang kita bahas. Apakah yang saya lakukan, yang saya sampaikan ini sebenarnya sudah sesuai dengan etik dan moralnya? Atau karena masalah legal, karena saya tidak punya power untuk membuat decision itu, atau seperti apa itu sih? Terima kasih. Baik. Terima kasih sharingnya, Dok. Ini dari Rumah Sakit Siloam Hospital. Oke, mungkin bisa ditanggapi, Prof. Tanti, sekaligus ini ternyata waktunya sudah mendekati pukul 9. Silakan ditanggapi terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan etis di rumah sakit, termasuk tadi juga yang disampaikan dengan Prof. Tanti, dikaitkan dengan apa yang di-sharingkan tadi. Monggo silakan. Ya, baik. Terima kasih sharingnya. Saya rasa di mana-mana, di rumah sakit mana-mana, kalau melibatkan dokter umum terkait dengan komunikasi, akhirnya yang jadi paling jadi apa ya? Saya nggak tega ngomong jadi korban ya. Tapi memang kenyataannya adalah keluarga ngertinya. Siapa yang ngomong maunya gini, tetapi yang mempunyai kekuatan atau power untuk mengatakan iya atau tidak itu dokter DPJP yang sesungguhnya gitu ya. Ya kembali lagi kemampuan berkomunikasi yang akan di tantangannya terhadap komunikasi, tetapi di luar kemampuan, saya yakin kemampuan berkomunikasi karena sudah sangat sering sehari 5, mestinya sudah sangat biasa. Tapi hati-hati dengan yang sangat biasa itu sehingga tidak ada rohnya, apa keikhlasannya, terus jadi kayak rutinitas aja ya. Gimana Ibu? Sudah semuanya kumpul di sini ya. Dari sisi kami dokter sudah membahas gini, akhirnya keputusannya menurut dokter JPJP begini. Gimana keluarga? Rasanya bukan lagi yang seperti itu yang diharapkan, tetapi lebih kepada menggali permasalahan apa yang mereka paham. Jadi penerapan spikes itu yang mungkin tidak mudah. Nah, kalau kembali lagi ke powernya dokter DPJP,
saya rasa hal-hal yang memang diinginkan oleh keluarga itu bisa disampaikan dan pertimbangan apa, alternatifnya apa, itu. Contohnya gini, saya sebagai pembimbing mahasiswa S3 misalnya, itu mahasiswa seringkali bertanya, Bu, menurut Ibu, saya sebaiknya submit di jurnal mana ya? Saya paling sebel kalau ditanya begitu. Kenapa? Lah, kamu mahasiswa S3, lah kok pertanyaannya begitu? Sebenarnya kamu sedang menyanjungku, membutuhkanku, atau mengerjaiku? Lah, karena kan harusnya dia menyodorkan gini, Bu, pilihannya ini jurnal ini Q1 ya, SDR-nya sekian. Topik yang dibahas itu kebanyakan gini. Ini lebih cocok, Bu. Jadi yang pertama itu sudah saya prioritaskan, Bu. Yang kedua ini, yang ketiga ini. Menurut Ibu lebih bagus yang mana yang untuk saya submit? Ah, itu saya akan ngomong. Oh, kalau gitu, kalau saya masih belum jelas, oh, yang ini apa kelebihannya? Misalnya, cuman, lalu saya bertanya, berapa APC-nya? Bayarnya berapa? Itu mungkin jadi pertimbangan gitu. Tapi kalau mungkin saat bertanya, Dok, gimana ini Dok, pasien maunya begini? Lah, ya mungkin dia nggak punya waktu sambil melaku jalan sambil mikir yang lain. Nggak bisa, pokoknya silakan dikomunikasikan, tapi saya nggak setuju kalau ya udah jadinya begitu gitu. Jadi saya rasa perlu kalau memang ini suatu tim ya perlu digali karakternya dok. Saya rasa dokter DPJP 1 dengan yang lain itu pasti beda-beda gitu ya. Oleh karena itu kalau ini seperti apa gayanya, lalu apa yang bisa disiasat untuk bisa membuat dia mengambil decision tapi yang tidak membuat pasien dirugikan gitu. Mungkin bisa dengan cara itu. Izin menanggapi, Prof. Iya. Yang kami teman-teman dokter umum di tempat kami yang lakukan seperti itu, Prof, pendekatannya. Jadi kalau tipe DPJP-nya seperti ini kayaknya harus opsi A 1B yang mana, Dok? Gitu. Karena mungkin pasien beliau banyak dan sebagainya. Tapi ada salah satu contoh memang yang bersikeras kita sudah kasih opsi, tetap masih mau itu ya. Ya sudah kalau begitu, kalau begitu Dok, kapan dokter punya waktu biar ketemu langsung sama keluarganya? Nah, biasanya begitu ya. Betul. Ya, kalau sudah seperti itu, sudah optimal apa yang dilakukan. Hidup ini sudah susah, jangan ditambah susah lagi untuk sesuatu yang, nah, gitu. Yang penting jangan sampai itu menimbulkan dilema etis buat diri sendiri bahwa saya belum memberikan yang lebih gitu. Kalau masih ganjel, ya lakukan lebih effortnya gitu. Ya, jadi moral competence akhirnya munculnya itu. Ya kan, soft skill-nya dan moral kompetensinya jadi keluar ya. Yang harus diasah ya, Prof ya. Harus diasah. Ya, baik, terima kasih sekali Prof Tanti untuk semua perbincangan kita pada malam hari ini dan juga terima kasih sekali kepada seluruh peserta yang sudah hadir, Prof Narto, Prof Yati, Bapak Ibu sekalian yang juga hadir di sini. Mungkin kesimpulan dari bahasan hari ini begitu ya Prof ya, bahwa memang di palliative care ini yang memang sangat dekat ya, sangat dekat dengan palliative care adalah bagaimana masalah-masalah etik itu menyelimuti setiap layanan palliative care begitu nggih, sehingga ethic of care itu yang kemudian menjadi bagian penting dalam palliative care yang nantinya itu akan harus diilhami kita pada saat kita memberikan layanan paliatif itu sendiri. Dan juga di sini juga disampaikan nantinya kita sangat butuh moral competence dan juga
ethical skills yang tadi juga sudah dijelaskan, bahkan ditambahkan kompetensi budaya, komunikasi, dan tentunya kompetensi-kompetensi yang lain juga ya yang harus dipunyai oleh tenaga kesehatan, sehingga pada saat kita menghadapi dilema etis kita bisa memanagenya dan handle dilema etis itu dengan pengambilan keputusan yang tepat untuk keluarga dan pasien. Tentunya dengan prinsip-prinsip etik yang tadi juga sempat disinggung, otonomi, beneficent, maleficent, ya, dan juga prinsip etik yang mungkin tadi belum sempat kita bahas semuanya ya, karena 1 jam tidak cukup untuk kita belajar prinsip etik ya, Prof ya. Nah, tapi tentunya kompetensi-kompetensi ini yang harus dipunyai oleh Bapak Ibu sekalian sebagai tenaga kesehatan yang nantinya akan bisa mengadres profesional caring pada pasien seperti apa sesuai dengan kebutuhan pasien. Kita berikan applause sekali lagi kepada Prof Tanti. Terima kasih sekali sudah berkenan untuk sharing di sini, dan juga semangat luar biasa dari Bapak Ibu sekalian ya, Mas. Mana musiknya ya? Dan juga semangat luar biasa dari Bapak Ibu sekalian ya yang sudah memberikan banyak feedback. Tadi Promokos juga sudah memberikan banyak feedback, dan juga rekan-rekan semuanya luar biasa sekali. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi di sesi angkringan berikutnya ya. Bunga mawar, bunga melati, indah menawan, semerbak mewangi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung pada angkringan di malam hari ini, dan juga sampai jumpa di edisi angkringan berikutnya kembali. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sepi lan kebahagiaan dilewati tak tahu. Aku menang-menang bagi intan karena kadang kita pilihannya di berkali. Ketemulan kelangan kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis wayah omah-omahan. Aku maca koran sarungan, kowe blonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan, aku karo kowe wis pisan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan.
pisan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Awak dhewe tau duwe bayangan besok, yen wis kaya omah-omahan. Aku maca koran sarungan, kowe blonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan, aku karo kowe wis pisan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Aku kiri kowe kanan, wis beda mendung tanpa hujan, ketemu lan kelangan. Kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Boleh silakan, silakan. Boleh bergabung, silakan. Mangan tempe rasane kaya mangan lawuh sate. Senajan saanane sing penting karo kowe. Ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu. Ra usah mecucu tresnaku karo kowe, ra bakal tak madu. Bungah tenan rasane wong kang lagi kandrung. Tak perjuangke tekan janur Malangkung. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Gelem
aku bangga karo kowe gelem nampa apa anane tresnaku ra bakal mlete kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang barat koyo kutaku Jogja kowe jan istimewa barat koyo kutaku Jogja kowe jan istimewa. Aku jengkel karo kowe Apa-apa mbok putusi dhewe madhep aku rungokno aku ra mung kanca ngentekke wektu Aku nelongso yen menangis yang padahal aku rane ngendi-endi mong cara pemikiranmu kleru kabeh omongan mbok lepone atimu aku ra pengen kowe sedihan saya suwe kudune saya sayang hubungan ojo digawe beli percaya aku raketan saiki